Baik, kita akan masuk untuk bab 3 tentang hak atas kekayaan intelektual atau biasa yang disebut HAKI. Untuk yang pertama, pendahuluannya, HAKI. HAKI itu hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini merupakan terjemahan dari IPR, yaitu Intellectual Property Right, yang merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Nah, di sini konsepsi mengenai HAKI itu didasarkan pada pemikiran bahwa adanya karya intelektual yang telah dihasilkan manusia itu memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Nah, karena pengorbanan tersebut, maka karya yang dihasilkan atau produk yang telah dihasilkan itu memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang didapatkan. Nah, untuk konsep ini, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HAKI. Nah, tujuan perlindungan hukum itu untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat berkarya dan mencipta. Nah, ini ada pengertian HAKI. Ibu kasih contoh ada 2 menurut pakar ya. Yang pertama yaitu dari Ismail Saleh. Pengertian HAKI ini merupakan pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Nah, ini yang nomor 2 itu ada dari Adrian Sutedi. Nah, di sini Adrian Sutedi mengatakan bahwa hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Nah, kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu, dan sebagainya. Nah, di sini HAKI itu untuk seorang wirausaha itu kita harus tahu, memahami dan mengetahui tentang apa itu hak atas intelektual atau hak atas kekayaan intelektual itu. Nah, di sini agar produk yang diciptakan itu tidak mudah ditiru dan diakui oleh pihak lain. Jadi di sini itu produk yang kita hasilkan sulit untuk diplagiatisasi atau dijiplak oleh orang lain. Nah, untuk manfaat ekonomi dari HAKI ini, lainnya jika produk kita digunakan oleh pihak lain, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan ini berupa royalti. Nah, selanjutnya jika produk kita tidak dipatenkan, maka bisa saja produk kita itu dengan mudah akan diakui oleh pihak lain atau orang lain, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita berkarya, menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa, itu sebaiknya dipatenkan sehingga jika orang lain ingin mengakui, itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya orang lain itu ingin bekerja sama dengan kita, maka orang itu harus memberikan royalti kepada kita. Nah, ini C, ada tujuan dan sifat HAKI. Nah, berikut ini adalah tujuan dari penerapan HAKI. Ada 3. Yang pertama yaitu mencegah adanya kemungkinan pelanggaran HAKI milik orang lain. Nah, ini itu kalau misalnya
produk kita atau karya kita tidak didaftarkan di HAKI, maka akan sangat memungkinkan adanya pelanggaran HAKI. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi, seperti adanya plagiatisasi untuk karya-karya kita. Yang kedua yaitu meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Nah, untuk hasil karya yang kita hasilkan dan menghasilkan manfaat ekonomi, maka itu karya kita dapat dijual di pasar dan memperluas pangsa pasar juga. Nah, yang ketiga itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu hak atas kekayaan intelektual memiliki dua buah sifat. Sifat apa saja? Yang pertama yaitu HAKI ini memiliki jangka waktu tertentu. Nah, di sini jika jangka waktunya sudah habis, maka penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Nah, akan tetapi jika HAKI yang jangka waktunya itu diperpanjang, ada juga. Nah, contohnya yaitu hak merek. Selanjutnya yang kedua itu bersifat eksklusif dan mutlak. HAKI ini bersifat eksklusif dan mutlak, artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar HAKI ini tanpa kecuali ya. Untuk pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik HAKI memperoleh hak monopoli atas karya dan produknya. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Ini ada beberapa prinsip-prinsip HAKI, ada 4. Ibu jabarkan satu-satu. Untuk yang pertama yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini karya yang dihasilkan itu memberikan keuntungan kepada pemilik karya tersebut, pemilik yang bersangkutan. Untuk yang kedua yaitu prinsip keadilan. Dalam hal ini prinsip keadilan memberikan perlindungan terhadap produk atau karya yang dihasilkan yang sudah didaftarkan ke HAKI, sehingga pemiliknya itu jelas, tidak mudah diakui sembarangan oleh orang lain. Untuk yang ketiga yaitu prinsip kebudayaan. Di sini ini prinsip kebudayaan, perkembangan ilmu, pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Nah, selanjutnya untuk yang keempat yaitu prinsip sosial. Di dalam prinsip sosial ini mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, yang artinya hak tersebut itu diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu yang merupakan satu kesatuan perlindungan, diberikan berdasarkan kepentingan individu atau masyarakat. Nah, ini selanjutnya yaitu klasifikasi hak kekayaan intelektual. Nah, berdasarkan WIPO itu adalah salah satu lembaga PBB yang menangani hak kekayaan intelektual ya. Nah, ini the creation of the human mind. Jadi hak atas kekayaan intelektual ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta yang sering kita dengar yaitu copyright, dan hak kekayaan industri atau industrial property right. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hak cipta. Hak cipta ini merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta ini berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya.
seperti hak paten yang diberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Nah, ini ada beberapa sifat dari hak cipta. Yang pertama, hak cipta itu dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Yang kedua, hak cipta ini tidak dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan, harus tertulis, bisa dinotaris atau di bawah tangan. Nah, untuk selanjutnya, hak cipta ini tidak dapat disita kecuali diperoleh atau diketahui melawan hukum. Nah, ini hasil ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, untuk undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang bunyinya gimana? Adalah karya cipta dalam 3 bidang, yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni, dan hak cipta sastra. Nah, dalam hal ini mencakup beberapa kegiatan atau beberapa hasil karya. Yang pertama ada buku. Di dalam buku ini ada beberapa jenis ya, bisa berupa program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis yang lain. Untuk yang B yaitu ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Sedangkan selanjutnya yang C, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Itu juga termasuk hasil ciptaan yang dapat dilindungi oleh undang-undang. Yang D ini musik dan lagu dengan atau tanpa teks. Nah, kita sering dengar kalau misalnya musik dan lagu itu pasti tertulis ciptaan siapa penulisnya atau pengarangnya, seperti itu. Nah, yang E itu drama atau drama musikal, berupa tari juga bisa, koreografi, perwayangan, atau pantomim. Yang F, seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolas, seni patung, dan seni terapan. Itu juga termasuk hasil ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Untuk yang G yaitu arsitektur. Yang H, peta. Yang I, seni batik. Yang J, fotografi. Sedangkan K, sinematografi, dan L, terjemahan, bunga rampai, tafsir, saduran, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Untuk sampai sini ada yang ditanyakan?